Anda berusia 45 tahun ke atas atau orang tua Anda berusia 45 tahun ke atas. Tahan dulu keinginan Anda keluar rumah karena usia Anda ternyata paling rentan terinfeksi COVID-19 dibandingkan usia yang lebih muda. Data selengkapnya akan saya paparkan dalam 45 tahun ke atas, jangan keluar rumah. Kita akan langsung lihat data yang pertama. Sebelumnya kita akan lihat dulu seperti apa data COVID-19 di Indonesia berdasarkan covid19.go.id per 19 September 2020. Total kasus yang terkonfirmasi yaitu mencapai 244.676 kasus dengan kasus aktif sebanyak 57.796 kasus. Data kasus yang berhasil disembuhkan ini berhasil mencapai angka 177.327 kasus. Namun ada 9.553 jiwa yang meninggal dunia. Dari seluruh provinsi Indonesia, 5 provinsi tertinggi ini yang pertama adalah DKI Jakarta dengan total 60.828 kasus, Jawa Timur di posisi kedua totalnya 40.372 kasus, Jawa Tengah di posisi ketiga 19.213 kasus, Jawa Barat 16.395 kasus dan Sulawesi Selatan 14.193 kasus. Artinya DKI Jakarta masih memimpin dengan jumlah kasus tertinggi. Lalu berikutnya kita akan lihat seperti apa data berdasarkan kelompok umur positif COVID-19 dalam slide berikutnya. Jadi data sebelumnya kasus meninggal di Indonesia tadi mencapai 9.553 kasus ya. Nah dari seluruh kasus meninggal tersebut seperti apa pembagian kelompok umurnya? Kita akan lihat datanya di sini. Ternyata usia 0 hingga 5 tahun ini paling sedikit dengan persentase 0,8%. Lalu berikutnya usia 6 hingga 18 tahun itu ternyata 1%. Lalu berikutnya dari usia 19 hingga 30 tahun itu 4,1%. Lalu berikutnya usia 31 hingga 45 tahun 13,8% semakin menanjak ya. Nah ini dia usia 46 hingga 59 tahun itu mencapai 39,4%. Dan yang tertinggi di atasnya adalah di atas 60 tahun 40,9%. Jadi bisa kita lihat di sini usia 45 tahun ke atas ini adalah persentase paling besar yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi kalau dijumlah ini lebih dari 80% begitu kasus meninggal dunia di Indonesia adalah kelompok umur di atas 45 tahun. Kalau menurut riset memang masyarakat dengan usia 45 tahun ke atas memiliki kerentanan daya tahan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan golongan umur yang lebih muda. Bahkan sejak awal Mei lalu angka kematian ini masih konsisten di kisaran 80%. Menurut beberapa dokter memang proses penuaan membuat daya tahan tubuh relatif lebih rendah yang menyebabkan mudahnya infeksi dan juga kematian akibat COVID-19. Belum lagi bagi yang sebelumnya sudah menderita penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, apalagi paru-paru. Lalu kalau tadi kita lihat angka kesembuhan di slide berikutnya mencapai 177.327 kasus ya. Ini berdasarkan data terakhir 67% angka kesembuhan berasal dari golongan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah. Sedangkan untuk usia 45 tahun ke atas ini total kesembuhannya hanya 33%. Kalau berdasarkan penelitian di Institute of Global Health Innovation yang digelar di 29 negara untuk 72.000 responden disimpulkan penderita COVID-19 di usia 45 tahun ke atas memang lebih rentan dibandingkan usia di bawahnya. Namun ini tergantung dua faktor. Yang pertama adalah faktor apa usaha seseorang dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, apakah orang tersebut bersedia untuk isolasi mandiri selama pandemi. Nah untuk itu dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar membuat masyarakat dengan usia 45 tahun ke atas ini bisa berada di rumah dan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih serius lagi. Nah lalu seperti apa usaha pemerintah Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya adalah langkah preventif dari regulator Republik Indonesia. Kalau melihat tren ini di dalam negeri, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan peringatan kepada golongan masyarakat usia di atas 45 tahun. Peringatan terakhir yaitu pada hari Jumat kemarin agar masyarakat golongan tersebut tidak keluar rumah. Lalu juga pada golongan berusia produktif yaitu usia 19 hingga 45 tahun agar betul-betul memperhatikan interaksi sosialnya di luar rumah agar tidak menjadi pembawa virus bagi orang tuanya yang berada di rumah. Nah ini juga diperkuat dengan surat edaran dari Menteri BUMN Erick Thohir. Sejak 25 Mei lalu seluruh karyawan BUMN yang berusia 45 tahun ke atas diminta tetap menjalankan work from home. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
ditulis kategori lansia adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas. Memang artinya yang di atas 45 tahun belum termasuk begitu ya. Namun di undang-undang ini tertulis kalau pemerintah ini wajib memberikan bantuan penghidupan bagi orang jompo. Tapi apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, terutama di era pandemi ini? Seperti apa sih kalau dibandingkan dengan negara-negara lain? Kita akan cek perbandingannya di slide berikutnya. Jadi ada beberapa negara yang pemerintahnya cukup serius menangani COVID-19 di golongan masyarakat berusia 45 tahun ke atas. Tapi mungkin hanya 4 saja yang saya tuliskan di sini contohnya ya. Yang pertama tentu adalah China. Nah, China ini menjadi percontohan di mana pemerintahnya benar-benar memahami bahwa virus ini berbahaya untuk masyarakat berusia lanjut. Dan untuk melindungi masyarakat usia lanjut sejak Januari 2020, pemerintah China memperketat perlindungan untuk warga usia lanjut, termasuk secara langsung mengantisipasi risiko penularan virus di dalam fasilitas perawatan warga usia lanjut atau panti jompo lah ya kalau di sini. Sejak diberlakukan kebijakan itu, hingga saat ini tidak ada klaster kematian yang melonjak di tengah warga usia lanjut. Nah, pemerintah lokal China juga memberdayakan organisasi lokal seperti komite lingkungan di sini RT RW begitu ya untuk mengawasi warganya yang lanjut usia mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pengobatan. Di Wuhan misalnya, red zone COVID-19 di China waktu awal-awal virus ini merebak. Nah, di panti jompo di sana itu benar-benar diawasi. Sampai pekerja panti jompo diharuskan tinggal di dalam panti dan dilarang untuk menggunakan transportasi umum jika ingin berpergian. Bagi yang terpaksa harus berpergian keluar panti jompo, lalu wajib dikarantina 14 hari sebelum kembali lagi ke panti jompo. Pemerintahnya bahkan mewajibkan organisasi masyarakat untuk melakukan pelayanan pada orang tua yang tinggal sendirian seperti membeli bahan makanan dan mengantar pengobatan ke rumah para lansia. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk riset dan insentif bagi perusahaan riset teknologi yang meneliti solusi COVID-19 untuk lansia berupa uang tunai hingga pengurangan pajak. Bahkan di kota Xi'an, pekerja sosial sudah memasang pemantau dan asisten digital untuk panti jompo dan juga untuk lansia yang tinggal sendirian di rumahnya. Sehingga bila lansianya itu meninggalkan rumah, maka akan ada notifikasi untuk para pekerja sosial yang bertugas saat itu. Nah, demikian juga dengan berikutnya yaitu di Kanada. Pemerintah Kanada memberikan tunjangan hingga $500 Kanada untuk warga lanjut usia. Ini kalau dirupiahkan ini senilai 5,5 juta rupiah per orang. Demikian juga dengan penggunaan digital platform yang ditingkatkan untuk memantau dan menolong warga lanjut usia, terutama yang terimbas langsung COVID-19. Berikutnya adalah negara Jepang. Kalau di Jepang ini pemerintahnya memberikan subsidi 50% bagi lansia untuk tes PCR alias swab. Sedangkan kalau di India, ini lansia diberikan tunjangan senilai Rp213.000 dari pemerintahnya. Artinya kalau di negara-negara ini sudah konkret sekali bantuannya, bukan sekedar himbauan. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah kita untuk lebih semangat lagi dalam memberikan proteksi pada warga berusia 45 tahun ke atas menghadapi COVID-19. Demikian.